saya melihat tiba-tiba muncul tulisan besar. Mengapa Nabi Muhammad diutus sebagai nabi terakhir padahal kiamat masih lama? Nah, tetapi di sini saya akan tambahkan kutipan juga dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dalam buku Ek Galatika Izalah, bahwa sama nabi artinya adalah orang yang menyampaikan kabar gaib. Nah, tetapi beliau tambahkan, nabi pasti menjadi rasul. Ya. Karena jika ia bukan rasul, ia tidak akan dapat menjadi penerima kabar gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan konsep kenabian di dalam Al-Quran yang menjadi tema kita juga pada saat ini. Mohon izin Pak Dr. Dadang dan juga Pak Nana, Pak Eki, saya akan sampaikan dalam 30 menit ke depan. Insya Allah saya akan sampaikan tentang arti dan fungsi Nabi, kemudian 2 jenis Nabi, arti dari khatamun nabiyyin dan keberlangsungan kenabian. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan sebagaimana konsep kita pada hari ini sebenarnya adalah kajian tafsir, maka pemaparan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah berdasarkan tafsir dari Tafsir Kabir karya Khalifah Ahmadiyah yang kedua, yaitu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Dan saya juga mengutip di dalam Tafsir Shogir dalam bahasa Indonesia dan juga tafsir volume besar bahasa Inggris yang sebenarnya juga bersumber dari Khalifah Ahmadiyah yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kajian yang mulia, sebelum saya membahas ya tentang konsep kenabian di dalam Al-Quran, tadi semuanya sudah sangat dipantik oleh Pak Eki, semuanya sudah terpantik harusnya ya, yang suasana pagi ya, kita kemudian langsung diberikan sebuah wawasan yang lumayan bagi sebagian orang itu sesuatu hal yang jarang untuk dibahas oleh orang-orang. Nah, beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba di beranda saya ya di Instagram muncul tulisan dari Nadir Shah Hussein. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, beliau salah seorang profesor pengajar di Fakultas Hukum Universitas Melbourne yang sebelumnya juga di Monash ya di University. Jadi saya melihat ya, tiba-tiba muncul tulisan besar. Mengapa Nabi Muhammad diutus sebagai nabi terakhir padahal kiamat masih lama? Wah, saya lihat seru nih kayaknya. Jadi itu dalam bentuk slide ya, gambar slide. Nah, ada tulisan-tulisannya, tapi saya akan ringkaskan di sini untuk membuka wawasan kita. Menurut saya cukup menarik dari konstruksi berpikir beliau. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sekitar 560 tahunan. Kemudian jarak antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke era modern, era medsos ya kata beliau itu hampir sekitar 1.500 tahun. Dan menurut pakar bumi, ya, ini perkiraan kata beliau, ya namanya kiamat siapa yang tahu, dunia ini akan kiamat itu hampir 1,3 miliar tahun lagi. Artinya, ya kata beliau, sampai 1 miliar tahun Tuhan tidak akan mengirimkan utusannya ke bumi dengan landasan tadi yang disampaikan oleh Pak Eki bahwa telah final khatamun nabiyyin itu adalah nabi terakhir dan tertutup, tidak akan ada lagi datang nabi setelah beliau. Nah, yang menjadi pertanyaan dari hal ini adalah bukankah ya belum 1,3 miliar tahun, baru beberapa abad, orang-orang sudah merasa bagaimana sulitnya untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ketika era modern, zaman AI, ya sekarang kan orang sudah
AI itu sudah bisa menanya tentang siapakah Tuhan, siapakah Nabi Muhammad, muncul seperti kita ngomong ke manusia. Rekayasa genetik dan lain-lain. Nah, dalam kondisi ini para agamawan pun sudah mulai ketar-ketir. Sehingga pertanyaan besarnya, bagaimana agama bisa bertahan sampai 1 miliar tahun seperti perkiraan para pakar, para ahli, tanpa adanya utusan Allah yang datang ke bumi. Menurut saya menarik, ya. Sedangkan Allah inna kunna mursilin, sifatnya adalah senantiasa mursil, senantiasa mengutus para nabi di dalam surah Ad-Dukhan ayat 6-7, ya. Nah, dalam konteks ini Nadir Shah Hussein sebenarnya tidak membahas tentang khatamun nabiin, ya. Tetapi beliau punya alasan sendiri bahwa memang Rasul tidak akan datang lagi nabi, tetapi beliau mengambil kesimpulan ada sebuah narasi, kekuatan narasi berupa Al-Quran dan hadis, itulah kekuatan kita untuk mengarungi 1 miliar tahun tersebut. Tapi saya tidak akan membahas itu, saya ingin mengambil konstruksi berpikir beliau, kemudian saya kaitkan dengan tema yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pertama kita masuk ke arti dari Nabi dan Rasul dalam surah An-Nahl ayat 44 difirmankan bahwa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidak kami utus sebagai rasul sebelum engkau melainkan beberapa orang laki-laki yang telah kami turunkan wahyu kepada mereka. Nah, dari arti ini bahwa rasul itu adalah seorang manusia. Semua nabi itu adalah manusia, tidak ada di luar wujud lain selain manusia, dan letak keagungan mereka itu adalah ada pada wahyu. Wahyu itulah yang membuat mereka lebih unggul, membuat mereka lebih agung, membuat mereka ditolong, membuat mereka dapat membawa kemenangan atau revolusi yang luar biasa di tengah rusaknya dunia pada masa mereka. Nah, adapun pengertian nabi, ya, secara umum pada dasarnya dari berbagai kamus bahasa Arab hampir sama artinya, bahwa tapi sini akan saya kutipkan dari Lisanul Arab. Naba, an-naba atau anba'i itu artinya adalah kabar berita. Jadi nabi adalah pembawa kabar berita yang datang dari Allah Ta'ala kepada manusia. Nah, tetapi di sini saya akan tambahkan kutipan juga dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dalam buku Ek Galatika Izalah, bahwa sama nabi artinya adalah orang yang menyampaikan kabar gaib. Nah, tetapi beliau tambahkan nabi pasti menjadi rasul, ya. Karena jika ia bukan rasul, ia tidak akan dapat menjadi penerima kabar gaib. Karena di dalam surah Ad-Jin ayat 26-27 disebutkan bahwa rasul adalah penerima rahasia gaib. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Igan, sama-sama menerima rahasia gaib nabi ataupun rasul. Artinya nabi dan rasul itu adalah sama. Nah, kemudian dalam volume besar bahasa Inggris disebutkan juga tambahan, sebutan rasul itu adalah kaitannya dengan sosok utusan Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala yang memberikan perintah atau syariat. Sedangkan nabi itu adalah kaitannya dengan manusia yang diberikan hukum tersebut. Nah, kemudian mengapa nabi ini menjadi penting, harus menjadi bahasan bagi kita. Tadi sudah sampaikan bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa bersifat mursil. Tadi disampaikan bahwa bagaimana harusnya ada nabi yang membimbing manusia, karena berdasarkan surah Al-Ahzab dan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 130, penting bagi kita untuk adanya hadir nabi di tengah-tengah kita. Jadi nabi itu di dalam surah Al-Ahzab ayat 46-47 disebutkan adalah sebagai syahidan. Artinya saksi yang kuat akan keberadaan Allah Ta'ala. Kemudian sebagai mubasyiran, yang memberikan kabar suka, kabar gembira tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi itu adalah juga nadhir, sebagai pemberi peringatan. Barang siapa yang melanggar akan perintah Allah Ta'ala, da'iyan ilallah, penyeru, ya, kepada Allah Ta'ala melalui perintah-perintahnya,
dan kelima adalah sirajum munir atau cahaya, merupakan cahaya dan jalan kebenaran. Nah, secara fungsi ya, para nabi itu adalah yatslu alaihim ayatika, yang senantiasa membacakan ayat-ayat atau tanda-tanda Allah yang meyakinkan umat manusia. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, yang senantiasa membacakan kitab, artinya mengajarkan kepada umat manusia hukum-hukum Allah Ta'ala. Kemudian hikmah, mengajarkan, menanamkan falsafah dari hukum-hukum tersebut, dari perintah Allah Ta'ala yang diturunkan itu. Dan keempat adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Jadi dari sini sebenarnya Nabi itu diutus Allah Ta'ala itu untuk kebaikan umat manusia, yang kalau dalam tafsir Ar-Razi itu disebut Nabi itu adalah ibarat dokter-dokter. Artinya ketika manusia dirasa ada sakit, keluhan dan lain-lain, Allah Ta'ala mursil senantiasa menurunkan para nabinya. Makanya pertanyaan yang awal tadi, seharusnya ketika pada saat ini dengan gempuran teknologi, dengan gempuran materialistis, kita juga patut bertanya, apakah saat ini Allah Ta'ala masih belum menurunkan? Karena Allah Ta'ala tadi dengan pentingnya fungsi, kemudian tugas para nabi dan sifat Allah Ta'ala yang senantiasa menurunkan Rasul itu harusnya ada. Tetapi ya sekali lagi hal ini tertutup tadi diberikan oleh Pak Eki dengan bahwa khatamun nabiyin itu adalah final tanpa koma, ya, tidak ada arti lain selain nabi penutup atau nabi penghabisan. Nah, ada dua jenis nabi. Ini juga penting harus kita jelaskan, ya, karena tadi ya bahwa satu sisi kita menginginkan akan pentingnya nabi, cuma di sisi lain bisa dikatakan kita terkendala bahwa Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, nah khususnya di Jemaat Ahmadiyah disebutkan bahwa nabi itu ada dua jenis, yaitu nabi tasyri' dan nabi ghairu tasyri', atau nabi mukallam atau ghairu mukallam. Memang bagi non Ahmadi terlihat seperti asing. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dan sini akan saya sampaikan tafsirnya, bahwa ternyata Nabi itu memang memiliki jenis, ya. Sebagaimana tadi juga disampaikan, ada kutipan-kutipan para ulama yang juga memiliki pendapat yang sama. Dalam Al-Baqarah ayat 88 dan surah Al-Maidah ayat 45 kita bisa melihat, walaqad ataina Musal kitab wa qafaina min ba'dihi birrusul. Sungguh kami telah berikan Alkitab kepada Musa dan kami mengikutkan rasul-rasul di belakangnya. Kemudian inna anzalnat taurata fiha hudam wa nur yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan itulah nabi-nabi berhukum, yang menghukum, ya, menjadikan landasan untuk memberikan hukum kepada orang-orang Yahudi. Nah, di sini menarik kita lihat bahwa walaqad ataina Musa diberikan Taurat. Nah, kemudian setelah Musa muncul nabi-nabi yang lain. Nabi Harun, Nabi Nabi Zakaria, kemudian Yusuf sampai dengan Nabi Isa alaihissalam muncul. Yahkumu bihan nabiyuna aslam, yang mana mereka ini berhukum kepada Musa. Jadi kita lihat bahwa Musa adalah yang membawa Taurat, sedangkan nabi-nabi setelah Musa, ya, kita lihat dari sejarah adalah mereka-mereka yang tidak membawa syariat baru. Nah, dari sini kita lihat bahwa sebenarnya ada dua jenis nabi. Nah, dalam surah Al-Baqarah 254, ya, disebutkan minhum man kallamallah. Jadi tilkar rusul, ini terkait dengan rusul. Jadi dari antara mereka itu ada yang Allah Ta'ala bercakap-cakap dengannya. Nah, ini artinya bukan berarti bahwa ada nabi yang diajak bercakap-cakap atau tidak bercakap-cakap. Di dalam tafsir Ahmadiyah disebutkan ini artinya adalah ada nabi mukallam, yaitu nabi yang membawa syariat baru, dan nabi ghair mukallam, yaitu nabi yang
bukan pemberi syariat. Jadi keunggulan mereka itu adalah lebih kepada ketinggian derajat rohaninya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kembali saya kepada awal yang tadi saya sampaikan, bahwa satu sisi kita membutuhkan kedatangan Nabi, cuma di sisi lain kita menyadari sebagian umum umat Islam bahwa Rasulullah SAW itu adalah khatamun nabiyyin. Nah, ini menarik bagaimana apakah setelah Rasulullah, karena tadi kan ada nabi tasyri' dan ghairu tasyri'. Kalau kita mengakui bahwa ada nabi yang tidak membawa syariat, akankah nabi yang tidak membawa syariat itu datang setelah Rasulullah SAW? Nah, ini menarik juga. Nah, ada dua pendapat, ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Salah satunya Ahmadiyah mengatakan bisa datang. Nah, kemudian yang lain mengatakan tidak bisa. Nah, yang menarik ya, saya lihat antara NU dan Muhammadiyah ada sebuah hal yang menarik juga untuk dipelajari. Di NU, nah ini satu sisi saya bawa buku hasil Muktamar NU. Di sini solusi problematika aktual hukum Islam, Nahdlatul Ulama, dijelaskan bahwa ya Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, tetapi nanti akan turun Nabi Isa. Bagaimana statusnya? Apakah masih nabi atau rasul? Nah, di dalam buku Muktamar NU ini disebutkan bahwa Nabi Isa ketika turun statusnya akan masih tetap nabi dan rasul. Nah, di dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa mutlak, bahwa di surah Al-Ahzab ayat 41 itu Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya, yang ada hanyalah mubasyirat, ya, mimpi yang benar. Nah, ini ada dua kubu lah bisa saya katakan, tetapi hal yang menarik ternyata ya saya akan sampaikan bahwa khatamun nabiyyin, kalau kita lebih teliti ya, jangan sampai seperti tadi bahwa turunnya bocor, yang lain enggak melihat. Nah, ini kalau kita selidiki lagi di dalam kamus bahwa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin itu pada umumnya diartikan hanya satu, yaitu sebagai penutup para nabi atau nabi yang terakhir. Padahal kalau kita lihat secara kamus, ini saya sampaikan, tidak saya screenshotkan, tapi saya ringkaskan saja menurut kamus lain, Mufradat ya, dan kamus-kamus yang lain, Zurkani, bahwa arti utama dari khotama itu adalah mematrai, mencap atau mensahkan, atau cincin stempel. Jadi ada cincin, dulu zaman dulu kan ada cincin yang bertuliskan sesuatu, kemudian ada ininya dicapkan. Jadi cincin yang menjadi sebagai cap. Itu artinya. Itu makna utama. Makna turunannya yaitu adalah baru sebagai hiasan, perhiasan terbaik atau paling sempurna. Ada juga artinya yang terakhir, juga bisa diartikan seperti itu. Jadi ini arti khatamun nabiyyin ini ternyata memiliki banyak arti. Jadi perkataan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha tadi ya, qulu annahu khatamun nabiyyin wa la taqulu la nabiyya ba'dah. Ini menunjukkan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha membuka kita ya, wawasan kita bahwa ternyata arti khatamun nabiyyin ini adalah sesuatu hal yang tidak mutlak artinya. Ya. Nah, kemudian terakhir saya akan sampaikan dari sini bahwa tidak mutlak arti khatamun nabiyyin itu adalah nabi terakhir. Jadi di dalam tafsir Ahmadiyah juga dijelaskan tentang diutusnya para nabi. Setelah, artinya kenabian itu terus berlangsung. Dalam surah Al-A'raf ayat 36, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah senantiasa memilih rasul-rasulnya dari antara para malaikat dan dari antara manusia. Nah, dalam tafsir Ahmadiyah dijelaskan yastafi itu artinya memilih. Karena bentuknya fi'il mudhari, maka artinya dia memilih dan akan terus memilih. Jadi arti lengkapnya itu adalah
Allah akan memilih dan terus memilih rasul-rasulnya dari antara malaikat, dan Allah juga akan memilih dan terus memilih rasul-rasul dari antara manusia. Ya. Jadi fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang terjadi saat ini dan juga nanti akan terus terjadi, ya. Jadi dari kata yastofi ini Allah Ta'ala senantiasa akan memilih rasul-rasul di antara manusia, ya. Dan ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saat beliau belum terpilih jadi rasul. Jadi artinya ayat ini dengan jelas menyorot persoalan kenabian pada umat Muhammad dan menunjukkan bahwa di kalangan umat Muhammad dan sebagian manusia akan diangkat pada posisi derajat kenabian. Ini saja sebagai pembuka bagi kajian pada hari ini, bagaimana konsep kenabian dalam Al-Quran yang dipaparkan menurut tafsir Jemaat Ahmadiyah. Sekian.